Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi dan yang saya muliakan al-kiram al-mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya ta'zimi Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Rektor Abdul Aziz MAG, dan yang saya muliakan seluruh jajaran dosen, khususnya dosen pengampu kami yakni Ustadz Ahmad Soni Irwan MH, dan tak lupa pula teman-teman HKI yang saya sayangi dan yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya di sini akan sedikit menerangkan tentang hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam, dengan ilmu filsafat, dengan ilmu jiwa, dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf sendiri adalah suatu ilmu yang sangat penting dimiliki oleh manusia, karena dengan ilmu tasawuf jiwa kita bisa lebih tenang dan damai dengan tentram. Dan bertasawuf bukanlah harus dengan bertarikat, tetapi hakikat ilmu tasawuf adalah pembinaan jiwa kerohanian sehingga bisa berhubungan dengan Allah sedekat mungkin. Tasawuf tidak dapat lepas dari keterkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman yang lain seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu jiwa. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam adalah kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya kasyaf. Kasyaf di sini adalah terbukanya tirai kegaiban atau ketuhanan, kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu makom-ad. Makom-ad sini kalau di dalam pandangan Imam Ghazali adalah jalan atau tahapan-tahapan spiritual seorang sufi yang harus dilalui untuk menuju kepada dalam beberapa tahapan yang ia anjurkan. Antara lain susunnya jumlah adalah ada beberapa makom di sini, yakni makom taubat, makom warok, makom zuhud, makom fakor, makom sabar, dan makom tawakal, dan makom ridho. Kemudian fana. Fana di sini adalah terbukanya. Fana di sini adalah artinya lenyap atau rusak. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya beberapa kebenaran ajaran agama melalui penelagaran rasio, lalu dirujukkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Fungsi ikatan ilmu tasawuf dengan ilmu kalam sebagai pemberi wawasan spiritual dalam memahami kalam. Penghayatan yang mendalam lewat dari hati terdapat ilmu kalam menjadikan ilmu ini lebih terhayati atau teraplikasikan dalam perilaku. Dengan demikian
Ilmu tasawuf merupakan penyempurnaan ilmu kalam. Terus selanjutnya ilmu tasawuf. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat, di sini tasawuf adalah pencarian jalan rohani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak, dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah. Sedangkan filsafat tidak dimaksudkan hanya filsafat, tetapi seluruh madhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal memulai daya intelek. Berkembangnya ilmu tasawuf di dunia Islam ini tidak dapat dinafikan sebagai sumbangan pemikiran kefilsafatan. Sebagai ahli tasawuf mengatakan an-naf, artinya jiwa, roh bersatu dengan jasad. Penyatuan roh dengan jasad melahirkan pengaruh yang ditimbulkan oleh jasad terhadap ruh dan munculnya kebutuhan jasad yang dibangun roh. Intinya, jika jasad tidak memiliki tuntunan yang tidak sehat dan di situ tidak terdapat kerja pengekangan nafsu, tetap sehat, tentukan jiwa terus berkembang. Sedangkan jasad menjadi binasa karena melayani jiwa. Di situ dari saya. Selanjutnya kami pasrahkan kepada narasumber yang kedua, yakni Sahrul Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai moderator yang kedua, saya akan melanjutkan hubungan tasawuf dengan ilmu tajwid. Hubungan tasawuf dalam ilmu tajwid itu ialah banyak orang yang mengaitkan unsur kejiwaan dalam diri manusia dalam jiwa. Yang dimaksud adalah jiwa manusia muslim, tidak terlepas dari kesopanan dalam muslim, kesopanan seperti kelakuannya dalam sehari-hari. Banyak orang yang mengatakan bahwa ilmu jiwa itu mengaitkan dengan ilmu kemusliman. Hubungan yang sangat erat antara tasawuf dengan ilmu jiwa ialah ilmu kesehatan mental, karena kajian tasawuf itu selalu berkaitan atau bersamaan dengan kejiwaan manusia. Intinya, ilmu kesehatan mental itu dalam kajian tasawuf itu selalu berkaitan ataupun bersamaan dengan kejiwaan manusia. Intinya, hubungan tasawuf dengan kejiwaan itu selalu bersama ataupun selalu berdekatan. Dalam pandangan kaum sufi, bahwa akhlak dan sifat seseorang itu tergantung pada jenis jiwa yang berkuasa pada dirinya sendiri. Jika yang berkuasa pada tubuh seseorang itu nafsu-nafsu hewani dan nabati, maka yang akan keluar ataupun muncul dari perilaku seseorang tersebut ialah hewani ataupun nabati pula.
Sebaliknya, jika yang berkuasa dalam tubuh itu nafsu insani, maka perilakunya insani pula. Ketika kaum sufi itu mengatakan dalam pandangannya bahwa akhlak dan sifat seseorang itu tergantung pada jenis tubuhnya mereka diri sendiri. Apabila yang keluar itu perilaku yang buruk, yang jahat, maka setidaknya itu pasti yang keluar itu ialah perilaku yang buruk. Dan ketika perilakunya itu keluar dengan insani, kebagusan, maka yang keluar ialah perilaku yang baik, yang sopan kepada orang lain. Baik, lanjutkan kepada yang keempat, hubungan tasawuf dengan ilmu fikih. Kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan toharoh, ialah tata cara bersesuci. Ilmu fikih itu dimulai dengan toharoh, dengan bersesuci. Ilmu fikih tentang toharoh itu ataupun yang lainnya itu tidak secara langsung terkait dengan nilai-nilai lainnya, karena toharoh akan bermakna jika disertai dengan pemahaman keharmoniannya. Ilmu fikih itu ialah lebih sempurna jika dibarengi dengan ilmu tasawuf, karena hal tersebut memberikan corak batinia terhadap ilmu fikih. Bagaimana corak batinia tersebut? Ialah corak yang dimaksud seperti memberikan keikhlasan ataupun kekhusyuan. Ilmu tasawuf dengan ilmu fikih adalah dua kedisiplinan yang saling melengkapi dikarenakan ilmu tasawuf tersebut dapat menumbuhkan hukum-hukum fikih. Jadi ilmu fikih itu lebih sempurna jika bersamaan dengan ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf dapat menumbuhkan hukum-hukum yang ada di dalam ilmu fikih, dapat ditumbuhkan oleh ilmu tasawuf. Karena pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan keharmoniannya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari depan sampai belakang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.